Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Muhammad Fahdi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat proses mobil dipoles atau mobil di salon, agar nanti mobil teman-teman atau mobil kita jadi kinclong lagi, jadi bagus dan like new. Oke, ikuti terus. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel YouTube ini agar bisa mendapatkan informasi dari channel saya. Oke, kita lihat. Nah, ini lagi proses di poles teman-teman. Nah, kalau ini lagi proses ngilangin jamur-jamur di bodi mobil. Ini dikasih ada obatnya. Di sini pakai sikat gigi tapi bukan odol ya. Nah, ini khusus menghilangkan jamur. Jadi biasa prosesnya kalau untuk body itu ngilangin jamur-jamur, karena yang paling gampang tumbuh memang kalau di bodi mobil itu jamur. Kadang-kadang kalau hujan terus nggak langsung dilap, dia akan kering dan jadi jamur. Nah, ini untuk ngilanginnya nih. Nah, kalau biasanya tuh moles biasanya pakai manual tangan. Tapi sekarang kebanyakan pakai mesin ya, Kang ya? Ya, betul. Karena kalau pakai tangan itu satu gempor, kedua waktunya lebih lama. Jadi ini mempersingkat waktu, biar cepat selesai, biar cepat mobil cepat nginclong. Jadi pakai mesin. Jadi sekarang rata-rata kalau poles itu udah pakai mesin. Ini namanya kompon. Ini sama bisa ngilangin jamur juga sebenarnya. Menghilangin baret-baret halus. Nah, ini pakai kompon nih, namanya nih kompon. Tapi kalau di mobil ini memang benar-benar hilang, baret-baret halusnya hilang. Kecuali kalau ada baret-baret yang agak dalam, kasar, itu nggak bisa. Jadi tetap harus di cat. Misalkan seperti ini. Nih. Nah, ini baretnya kasar, nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang untuk dipoles. Nah, yang saya bilang bisa dipoles hilang tuh biasa kalau di pintu, kita mau buka pintu nih, begini nih suka kena kuku. Kena kuku. Nah, itu kalau yang seperti itu bisa hilang. Dipoles itu bisa hilang. Tapi kalau baretnya kasar, dibilang kasar itu kegores, itu nggak bisa dipoles dengan mesin ini atau dengan pakai kompon. Nah, kalau kondisi mobil ini ada sedikit yang di bagian bawah tadi, seperti bumper juga ada. Nah, ini kalau misalkan di bumper seperti ini, baret seperti ini nggak bisa dipoles. Jadi memang harus dicat karena ini sudah luka ya, karena ini sudah luka. Dalam beberapa kasus ya harus diperhatikan. Gampang aja caranya. Misalkan kalau ada baret, indikasinya gimana itu bisa dipoles atau tidak, kita raba aja dengan kuku. Kita raba dengan kuku. Kalau kita raba dengan kuku dia kasar, kena raba dengan kuku, itu artinya udah nggak bisa dipoles dan harus dicat kalau mau mulus kembali. Kalau dipoles mungkin hanya dimaksimalkan agak samar, untuk hilang tidak bisa ya. Jadi itu semoga teman-teman paham. Jadi kita lihat dulu apakah memang baret itu bisa dipoles. Artinya poles seperti ini, menggunakan kompon tadi bahannya, itu bisa hilang. Kita bisa kerjain sendiri. Kalau hanya baret-baret kecil sedikit, kita beli komponnya aja, kita ambil kain, kita gosok sendiri, tapi dengan pelan-pelan. Nah, itu kalau baretnya baret halus.
Kalau baretnya sudah luka, itu nggak bisa dipoles lagi. Kalau kita paksain poles, nantinya catnya akan lama-lama istilahnya botak. Dan itu nggak pasti berbeda, ada noda seperti ada noda di bodi mobil. Jadi itu saya tidak anjurkan. Jadi teman-teman pilih sendiri, cek sendiri ini kira-kira mobil dipoles apa enggak gitu. Karena kan kalau memang luka ya mau mulus lagi ya harus teman-teman cat gitu. Nah, pengerjaannya biasanya setelah poles begini pakai kompon, nanti ada finishingnya lagi. Itu menggunakan wax. Itu untuk pelapis permukaan bodi mobil yang sudah dipoles dengan kompon. Jadi nanti akan licin. Nah, itu tadi sekilas tentang eksterior. Kalau interiornya gimana? Nah, ini kita lihat kalau mobil ini interiornya sudah kulit. Jadi biasanya kalau kulit perawatannya lebih mudah, ngebersihnya lebih gampang. Karena kalau jok yang bahannya bukan kulit itu biasanya kalau kena noda harus disikat, harus dibongkar, disikat dan dijemur. Nih, ini paling biasanya di vakum. Nah, ini yang akan sedikit mungkin PR-nya adalah di plafon, karena plafonnya bukan kulit dan ini agak sedikit ada noda-noda, nanti dibersihin. Tuh atasnya, mobil tidak terlalu kotor, cuman agak ada noda aja. Nanti coba dibersihkan sama si akangnya, si abangnya ya. Si akangnya lagi bersihin plafon. Ngebersihin plafon ini nggak sembarangan. Kalau nggak bisa, nggak tahu tekniknya, nggak tahu caranya, alhasil apalagi plafonnya warna krem begini, kalau nggak tahu caranya, alhasil plafonnya bisa berbentuk pulau-pulau. Hati-hati ya, atau enggak bahan intinya jadi berbulu. Karena kita nggak tahu, terlalu basah atau apa, akhirnya tidak enak dipandang karena dia berbentuk pulau. Nah, yang jadi perhatian juga adalah ruang mesin nih teman-teman. Nih, jadi kalau bodi interior kita bisa ngerjain sendiri kalau memang mobil nggak terlalu kotor-kotor amat ya. Tapi kalau seperti ini ruang mesin, nah ini yang akan jadi PR karena susah untuk ngebersihin dengan posisi banyaknya kabel, terus banyaknya sempitnya, ada aki di sini, ada kotak-kotak seperti ini. Nah ini susah untuk dijangkau, susah untuk membersihin sela-selanya. Saya pernah nyoba untuk membersihin mesin seperti ini, alhasil apa? Tangan saya pada codet. Karena ini pinggir-pinggirnya ada yang tajam, ada yang runcing, entah ada baut, ada plat yang tajam, itu akhirnya pada luka tangan karena harus tangan ke dalam-dalam kan. Nah kalau biasanya si akang ini biasanya bawa apa namanya ya, bambu. Nah, bambunya juga bambu dipotong begitu, tapi bukan bambu sembarangan, karena bambunya itu adalah bambu kalau mungkin disebutnya bambu tali kalau nggak salah namanya. Jadi dia ujungnya itu dihancurin, jadi potongan bambu panjang sekitar 1 meteran. Nah ujungnya itu biasanya kalau setahu saya itu dipukul ujungnya sampai kayak berbentuk kuas, jadi serabut gitu kayak tali-tali ya. Jadi untuk bisa menjangkau bagian mesin bagian dalam tinggal disodok begitu, dicelupin obat ya untuk menghilangkan kerak, terus di ini lagi, biasanya seperti itu. Jadi tidak melukai tangan kalau kita menggunakan tangan membersihkan ruang mesin. Karena ruang mesin ini juga harus dirawat, harus dibersihin. Nah, untuk mesin perlu perhatian. Kadang-kadang di sistem juga ada yang menawarkan untuk membersihkan atau menyemprot ruang mesin. Akan tetapi hati-hati, karena ada beberapa mobil yang nggak boleh sembarangan disemprot. Karena nanti bisa kena ada
kabel dia masuk air ataupun komponen-komponen kelistrikan mobil tersebut. Pernah kejadian mobil, kebanyakan sih mobil Eropa, itu akhirnya koslet, akhirnya harus membenarkan atau membetulkan dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Jadi hati-hati ya, kalau nggak tahu caranya jangan coba-coba sendiri untuk membersihkan mesin, karena fatal akibatnya, akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kalau ahlinya dia pasti tahu selahnya bagaimana, ngebersihinnya bagaimana. Nih, tuh lihat senjatanya begini tuh. Nih, kecil-kecil, lihat ini namanya bambu tali. Nih, jadi dia nggak gampang rontok nih kalau udah begini. Beda sama bambu-bambu biasa. Kalau bambu tali dikeprek kan nggak pecah. Nah, kalau dia dikeprek tuh nggak pecah, jadi kayak serabut, kayak kuas begitu. Jadi ngebersihin ruang mesin, apa yang jauh nggak kejangkau sama tangan, lebih enak, lebih gampang, dan tangan juga aman. Tuh, belum pernah tahu kan? Tuh, ini rahasianya. Tuh, ini ada yang jual nih, beginian nih. Karena nggak sembarangan kita datang bambu dibikin begini bisa aja, cuman dia ini ujung ininya hancur, pecah, gitu. Nih. Semua yang ada di bagasi dikeluarin, ban serep karena mau dibersihin semua. Ban serep. Nah, sama seperti di body, diaplikasiin juga ada obatnya tuh. Jadi itu bukan sabun tok ya, bukan sabun, hanya sabun aja, itu ada obatnya. Jadi kalau kerak-kerak, jamur itu rontok. Nah, kalau masih begini masih dapat pakai kuas, tapi kalau yang udah jauh-jauh ke dalam itu udah nggak, susah. Dia harus pakai. Nah, ini udah mulai aplikasiin apa, bambunya nih, bambu tali. Kalau kuas kan nggak masuk sampai ke dalam situ bersihinnya tuh. Kalau ini sampai ke lubang-lubang, nah, itu lebih mudah. Ada sih yang jual alat-alat mungkin, cuman mahal. Kalau ini kan murah, awet. Sekarang lagi bersihin dashboard, kisi-kisi AC yang selalu kotor tuh. Jadi pakai bambu ini jadi biar lebih terjangkau ke bawahnya sana. Dan bahannya pun bukan hanya sabun aja, tetap ada obatnya karena harus ngilangin kerak-kerak. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ini komputernya nih, jadi ditutup biar nggak langsung terkena air. Nih kalau kena ininya, waduh lumayan nih, ini termasuk yang mahal. Makanya yang tadi saya bilang jangan sembarangan main semprot-semprot ruang mesin. Kadang dicuci steam dinamo, kadang dicuci steam itu kalau nggak ngerti kadang-kadang main semprot-semprot aja, alhasil ini bahaya. Jadi harus ditutup begini, nggak biar kena langsung. Hasilnya di ruang mesin habis di ya, bersih. Ini ke bawah-bawahnya tuh bersih. Bersih.
Ini proses finishing nih. Udah pakai apa namanya, jenisnya wax, lapis. Setelah dipoles, kinclong. Wow. Halo teman-teman, alhamdulillah hari ini salon menyalon mobil HR-V telah selesai dan hasilnya luar biasa bagus, luar biasa bersih, kinclong, mulus, pokoknya good. Bagaikan kita memakai mobil baru yang baru keluar dari showroom, guys. Silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng di sampingnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari channel Muhammad Fahdi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Muhammad Fahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.